Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita bicarakan dan kita sepakati pada pekan lalu, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mengalihkan kajian tafsir pada kajian fikih, dan secara spesifik kita akan membahas, menerangkan tentang kitab fikih sunnah yang insya Allah mudah-mudahan menjadi bagian yang tak kalah pentingnya dalam memperbaiki amaliyah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar fikih ini memiliki 3 target. Ya. Kita belajar fikih ini punya 3 target utama. Target yang pertama adalah memperbaiki kualitas amal kita. Kita sudah beramal, alhamdulillah, dengan izin Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudah berkualitas sebelum? Allahu a'lam bishawab. Dan kualitas ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama dengan seorang ketika dia bekerja di suatu instansi ataupun perusahaan. Kalau dia mengikuti SOP serta memaksimalkan waktunya dalam menegakkan SOP tersebut serta job list-nya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan arahan-arahan yang ada, maka bos, pimpinan dan lain sebagainya akan bahagia melihat kualitas kerja kita, akan senang. Dan kesenangan itu bukan karena kita muji-muji dia, tapi karena memang dia melihat kualitas kita, dia melihat kualitas kerja kita. Maka hal ini juga mau kita terapkan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berupaya untuk menjadikan amalnya kita berkualitas sehingga menarik cinta Allah, menarik ridha Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat berhasil menerapkan ini. Ya, mereka berhasil menerapkan ketaatan tersebut sesuai dengan apa yang ditunjuk ajaran oleh baginda Rasulullah SAW. Hingga Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, ketika mereka memiliki permasalahan, ketika mereka memiliki problem, ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka dengan mudahnya menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga doa mereka terkabul dengan cepat. Dan menjadi suatu keheranan serta evaluasi kepada para sahabat, jika mereka berdoa itu enggak kabul, pasti ada yang salah. Dan para sahabat tidak diam-diam. Kalau mereka doanya tidak terkabul, mereka tidak diam. Mereka berusaha evaluasi ada apa yang di doa saya tidak terkabul. Beda dengan kita. Kalau kita bapak sekalian doa kita terkabul, misalnya ya Allah luruskanlah anakku CPNS terkabul, satu kampung tahu. Ya. Satu kampung. Tapi doa kita nggak terkabul, biasa saja, udah biasa nggak terkabul.
Gitu ya. Kalau para sahabat doa tidak terkabul, wah mereka akan cari ini permasalahannya apa problemnya, kok bisa doa saya tidak terkabul. Sehingga dengan ini mereka introspeksi memperbaiki amal-amal mereka. Dan kita melalui belajar fikih ini, bagaimana supaya kita terus berupaya memperbaiki amal-amal kita. Dan tujuan kita belajar itu bagaimana amal kita bagus. Yang kedua adalah tujuan kita belajar fikih untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu manfaat qabliyah ba'diyah. Sehingga enggak jarang di antara kita datang sesuka hatinya ke masjid. Bahkan masih kayaknya kalau di Darussalam itu 15 menit jarak antara azan dan iqamah. Nanti tak datang 1 menit lagi sebelum azan. Dan tidak melaksanakan sholat qabliyah atau ba'diyah. Padahal baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga 10 rakaat sholat maka dijamin masuk surga. Kata Rasulullah, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. 10 rakaat. Dalam hadis lain, barang siapa yang menjaga 13 rakaat sholat maka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan 3 rakaat sholat witir. Ya. Ternyata sholat-sholat ini semuanya adalah sholat sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Sampai-sampai baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sholat ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sholat ini, maka Rasulullah akan melakukan qada sholat. Rasulullah pernah dapatkan sholat ba'diyah asar, padahal tidak ada sholat ba'diyah asar. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, apakah hari ini ada ba'diyah asar? Oh enggak, kata Rasulullah. Tadi sebelum zuhur saya kedatangan tamu. Tamunya tak pulang-pulang sampai qomat, baru kami pergi. Lalu saya melaksanakan sholat ba'diyah, sholat qabliyah zuhur di waktu ba'diyah zuhur, dan saya laksanakan ba'diyah zuhur setelah asar qadha. Artinya mengganti. Ini kenapa pentingnya hal ini, sehingga Nabi SAW tidak meninggalkannya. Maka selain kita memperbaiki kualitas amal kita juga berupaya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tadinya kita anggap sholat puasa Senin Kamis itu biasa-biasa saja, yang puasa yang enggak, mulai sekarang kita akan berupaya mempelajari apa itu puasa sunnah Senin Kamis, kenapa diperintahkan, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, puasa Sitat min Syawal, puasa Asyura, puasa Tasu'a, dan lain sebagainya. Ya. Karena kita meningkatkan ibadah. Begitu juga kalau seandainya hari ini kita merasa sholat kita itu sudah oke, maka coba dikoreksi. Apakah khusyuk kita sudah lengkap, rukunnya sudah lengkap, syarat-syaratnya sudah lengkap, atau bagaimana? Jangan-jangan perbuatan kita sama dengan perbuatan orang lain. Ya. Baju tidur di bawah baju sholat. Baju sholat sama dengan baju tidur. Baju tidur sama dengan baju sholat. Kan begitu ya? Kita berupaya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT dan meningkatkan amaliyah kita kepada Allah SWT. Dan yang ketiga adalah mampu memberikan solusi kepada orang lain terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Mulai hari ini, ketika kita ditanya tentang toharoh, maka sumbernya adalah fikih sunnah. Toharoh itu jangan lupa cuci tangan sebelum berwudu, kumur-kumur, istinsyak, hapus wajah harus lengkap sampai di sini. Tahu dari mana? Dari fikih sunnah. Ya, ada kitabnya. Nggak boleh orang Islam
Islam ngomongnya kayaknya sih begitu, kayaknya. Ini membuat agama Islam tidak jelas. Ya, rabun-rabun dia, abu-abu dia. Orang Islam jawab tentang Islam harus jelas, walau tidak hafal dalilnya. Saya tahu ada dalilnya, tapi saya nggak hafal. Di mana dalilnya? Di fikih sunnah. Ini yang penting kita tekankan, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita beramal adalah dasarnya. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang disabdakan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada orang yang sholat selama 60 tahun, tetapi satu pun dari sholatnya tidak ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu pun dari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai sebagian para sahabat mengatakan, kalau seandainya orang-orang tahu begitu mahalnya itu sholat, maka mereka akan meminta kepada Allah agar satu sholatnya, satu saja sholat diterima, walau yang lain tidak diterima. Satu saja sudah cukup menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, oleh Allah. Oleh karena itu kita belajar fikih ini dengan tujuan yang tiga tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita menjadi orang-orang yang soleh amalnya, soleh perbuatannya, akhlaknya, cakapnya, dan semua kesolehan tersebut memang berdasarkan dalil Al-Quran ataupun as-sunnah yang ada di dalam Islam. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas, masuk pada bab pertama, bagian yang penting. Oh iya, fikih itu ada 4. Kita bicara fikih ada 4, dan 4 ini itu mencakup seluruh kehidupan kita, individu, masyarakat, bahkan sampai bermuamalah kepada orang-orang, sampai bernegara. Ya, diatur dalam 4 fikih. Dan fikih artinya itu bukan seperti yang kita pahami selama ini, tata cara beribadah. Ya, bukan itu. Fikih itu bukan tata cara beribadah, bukan. Tapi fikih itu apa? Fikih itu artinya paham. Artinya seorang paham apa yang dia lakukan dalam beribadahnya. Bukan sekedar mengetahui tata cara ibadah, tapi dia paham bahwasanya sholat itu yang benar seperti ini, wudu itu yang benar seperti ini, haji itu yang benar seperti ini. Jangan sampai ada klaim sebagaimana sering didengar itu ketika orang berhaji, ya, sebelum pulang ke Indonesia harus tawaf dulu di Madinah. Tawaf apa di Madinah? Yang ada tawaf wada. Ya, nggak ada tawaf di Madinah, dan itu berkembang di masyarakat. Ya, nah ini penting kita mengetahui ini, sehingga memang amal kita berkualitas. Ya, tadi yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah ini fokusnya adalah 4 rukun Islam. Kan 5 syahadatnya diterapkan, 4 rukun Islam. Apa itu? Sholat, zakat, puasa, haji. Seluruh yang berkaitan dengan sholat, mulai taharah dibahas sampai airnya dibahas, tata caranya dibahas. Masuk pada sholat yang wajib, yang sunnah, sampai pada tata caranya, kemudian hitungannya, waktu-waktunya. Masuk pada bab zakat, seluruh permasalahan zakat dibahas dengan baik. Masuk permasalahan puasa, saum, dibahas dengan baik, mana yang sunnah, mana yang fardu. Kemudian yang berkaitan dengan haji juga dibahas dengan sempurna. Yang kedua, fikih yang kedua adalah fikih muamalah. Bagaimana tata cara kita berdagang, bagaimana tata cara kita berbisnis, bermuamalah, melakukan gadai, melakukan pinjaman, utang piutang, termasuk asuransi, dibahas dalam fikih muamalah.
Yang ketiga, fikih munakahat, fikih pernikahan, sebelum nikah, ya, pranikah, saat akan nikah, saat nikah, setelah nikah, mau punya anak, masa hamil, mau punya anak, ya, kemudian datang terjadi problem, permasalahan, sebelum talak, saat hendak talak, ketika talak, setelah talak, semuanya dibahas dalam fikih munakahat. Ya. Bahkan saya pernah mengeluarkan istilah pernikahan itu sebelum nikah pilihan, setelah akad takdir. Sama dengan talak. Sebelum talak pilihan, setelah talak takdir. Yang takdir. Jadi tidak ada itu perempuan itu misalnya nikah sama laki-laki, baru laki-laki ini bilang kaulah takdirku. Itu pilihan, bukan takdir, itu pilihan. Karena sudah dipilih, maka Allah jadikan, Allah tetapkan. Kalau seandainya seorang itu nikah sama seorang kena takdir, kok ya aneh? Anehnya kenapa? Allah perintahkan kita nikah laki-laki 2, 3, 4 atau 1. Kok ya takdirnya cuma 1? Arti nggak Pak? Kok namanya cuma 1? Harusnya namanya berapa Pak? 4 harusnya namanya. Kok cuma 1? Makanya nggak mungkin. Nggak mungkin Allah takdirkan perempuan itu nama itu sama kita. Tapi karena sudah kita pilih, baru Allah takdirkan. Kalau itu sudah takdir dari awal, kenapa Allah perintahkan nikah 2, 3, 4? 1 aja. Ya, 1 aja harus. Nah, karena itu adalah pilihan, maka masih bisa antri 3 orang lagi di belakang. Ya Pak ya? Jadi kalau bilang gini, ibu-ibu begini, awas ya. Nah, bisa ya. Bapak Ibu yang tidak masuk sementara, begitu juga talak. Sebelum talak, nah, pilihan. Saya mau talak dia enggak? Atau ibu-ibu udah nggak tahan lagi sama suaminya, saya mau khulu enggak ya? Itu pilihan. Tapi setelah ketok palu, ketok takdir, jatuh takdirnya. Maka dalam bahasa lain, tentukan takdirmu. Ya, takdir itu bisa ditentukan. Tentukan takdirmu. Kamu mau kaya, mau miskin, tentukan takdirmu. Mau rajin, mau malas, tentukan takdirmu. Yang pastinya ada sunatullah. Ada sunatullah. Kalau orang rajin, bagus, sungguh-sungguh, kira-kira Allah bantu atau Allah terlantarkan? Pasti Allah bantu. Ya, apalagi dekat sama Allah, rajin beribadah, rajin sholat, mohon kepada Allah, pasti Allah bantu. Sekelas Bilal, Allah angkat derajatnya gara-gara Islam, sampai ditetapkan oleh Umar menjadi gubernur di Yaman. Dari hamba saya, jadi gubernur apa namanya itu Pak? Karena ada kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pilih mulia, Allah kan muliakan. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelima, yang keempat adalah jinayat. Jinayat itu berkaitan dengan tata kelola negara. Makanya kalau ada orang bilang ya agama saja, nggak usah campur dengan negara, ini orang sekuler. Mau pisahkan agama dengan negara. Kalau seandainya dari dulu para pencetus negara Indonesia ini sekuler, nggak ada sila pertama, nggak akan ada sila pertama, nggak akan ada pasal 29 ayat 1 ayat 2 yang menerangkan kebebasan beragama, nggak akan ada itu. Tapi karena founding father kita serta ulama-ulama yang ada di beliau adalah orang-orang yang paham agama ini, yang membuat negara ini, sehingga ada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu semua dipahami karena ada fikih jinayat. Apa itu fikih jinayat? Yang berkaitan dengan hukum. Ya.
Hukum bagaimana kalau ada orang yang mencuri, berzina, bagaimana hubungan antara negara secara yang lebih luas lagi diatur dalam fikih jinayah. Oleh karena itu ada istilah dalam Islam ini bahwa seluruh daerah yang dikumandangkan azan di atasnya pada hakikatnya adalah satu negara. Ya. Seluruh negara, seluruh daerah yang dikumandangkan azan di atasnya, maka pada hakikatnya adalah satu negara, satu kawasan. Karena sebenarnya kalau kita mau tarik hakikatnya dari Indonesia sampai Papua Nugini, ya, ujung Merauke, tarik diputar sampai ujung Papua Nugini adalah banyak negara-negara Islam di sana. Tetapi ini tidak mungkin terlaksana seperti dahulu selain seluruh orang Islam bersatu padu untuk benar-benar memegang prinsip agamanya masing-masing. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, oleh karena itu kita belajar ini tujuannya adalah supaya kita memperbaiki ibadah kita, meningkatkan amaliyah kita, dan yang ketiga adalah memberi solusi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kajian ini tidak akan terlihat manfaatnya lebih dalam kalau tidak ada interaksi antara kita. Panjenengan ada problem, kalau disimpan-simpan nanti nggak ada solusi. Bahkan kalau bisa kita minta ada notulensi kajian ini. Setiap pertanyaan masuk tulis, jawabannya tulis. Nanti beberapa pekan kita bukukan jadi panduan bagi mereka yang memiliki problem. Dan manfaatnya banyak sekali. Selain itu menjadi ilmu, juga amal jariah untuk kita yang berinfak di masjid. Ya, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita bahas nanti lebih lengkap pada pertemuan selanjutnya. Cukup? Baik. Semoga Allah bimbing kita insyaallah. Dan silakan saya ke pertanyaan-pertanyaan minggu depan atau Rabu depan. Semoga bisa menjadi solusi untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah, menyempurnakan majelis ini. Mari sama-sama kita membaca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.